Langsungnya laga di grup F dari World Cup Qualifiers, di mana kita satu grup bersama dengan Vietnam, Filipina, dan juga Irak. Ini pun juga harus menjadi pertimbangan penting, Muaruf, bahwa 3 angka wajib untuk pertandingan ini. Iya, menghadapi Filipina adalah menjadi salah satu kesempatan terbaik untuk bisa mendapatkan 3 angka dan mungkin menjadi tim yang paling mungkin secara teori bisa bisa kemudian Indonesia mendapatkan 3 angka. Tapi jangan lupa juga bahwa kita pernah punya pengalaman saat berada dalam situasi yang kita diunggulkan, tapi ternyata kita juga tidak bisa mendapatkan kemenangan. Filipina pasti memiliki motivasi khusus karena mereka bermain di depan pendukung sendiri dan mereka juga ingin mendapatkan kemenangan. Ya, kita tahu sendiri di grup ini adalah Irak yang kandidat paling kuat. Betul. Dan ada Vietnam di sana yang mungkin akan menjadi yang setara dengan Indonesia, dan Filipina juga mudah-mudahan kita bisa mengambil hasil yang positif di pertemuan menghadapi Filipina kali ini. Dan tentunya kita akan membahas juga line up dari kedua tim. Indonesia, seperti apa yang Anda lihat? Iya, kalau komposisi ini tadi sempat disampaikan oleh Bung Didan bahwa ada rotasi yang dilakukan karena terkait dengan recovery dan juga mungkin terkait dengan pertimbangan taktik, terutama di lini tengah dan lini depan. Kita akan menyoroti bagaimana kemudian penjaga gawang yang diputuskan untuk diganti. Hernando kembali sebagai starter, kemudian Rafael Struijk juga sekarang menempati starter, dan Ramadan Sananta justru berada di bangku cadangan. Jadi ada beberapa nama yang diharapkan bisa mengubah dan memperbaiki performa dari timnas Indonesia menghadapi Filipina. Dan bagi Filipina sendiri kita tahu bahwa sang kapten Neil Eldridge tadi yang sudah kita lihat, ada Mike Ott, Manuel Ott, ada juga Daisuke Sato, dan juga ada Patrick Rehuk yang tentunya kita tahu bahwa itu nama-nama yang sudah tidak asing di telinga kita, Maruf. Iya, nama-nama yang sudah sering kita dengar, terutama ketika bertemu di ajang Piala AFF. Eldridge adalah pemain yang hampir tidak tergantikan, yang sejak dia membela timnas Filipina di tahun 2010 dan kemudian dia sudah tampil 77 kali. Tapi dengan reputasi yang diperlihatkan ketika dia juga bermain di kompetisi di Inggris, saya pikir menjadi salah satu alasan kenapa dia hampir selalu tidak tergantikan di posisi starting line up. Dan yang menarik adalah Bung Didan bahwa banyak juga pemain-pemain timnas Filipina yang merumput di Liga Indonesia atau kemudian di Indonesia, dan mereka menariknya juga ditempatkan dan menempati posisi sebagai starting line up. Betul, dan ini pun juga pertemuan pertama bagi kedua pelatih, Hans Weijs dan juga Shin Tae-yong. Betul. Pastinya mereka sudah siap untuk meracik apa yang harus dilakukan di hari ini. Terutama Weijs ya, Weijs pasti akan dituntut untuk bisa memperlihatkan apa yang pernah dilakukan ketika bersama dengan Laos dalam proses transisi. Ya, kita lihat Elkan Bagot, Jody Amat, Rizky Ridho, Sandy Walsh di sana, dan tentunya nama-nama Rafael Struijk, ada juga Rahmat Irianto, Asnawi Mangku Alam sang kapten, Ricky Kambuaya, Sadil Ramdhani, dan juga Saint Patinama, dan juga Hernando sebagai penjaga. Ya, tengah dan depan yang menjadi salah satu fokus yang kalau kita lihat bagaimana perubahan komposisi yang dilakukan oleh pelatih Shin Tae-yong. Sandy Walsh diturunkan, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Rahmat Irianto juga tampil sebagai starter setelah mereka menghuni bangku cadangan atau masuk sebagai pemain pengganti di laga perdana menghadapi Irak. Iya, dan pertandingan akan segera dimulai. Kita akan segera langsung menyaksikan dari Rizal Memorial Stadium, di mana World Cup Qualifiers Grup F, tentunya Filipina menghadapi Indonesia, dan akan ditemani oleh Bung Maruf El Rumi serta sudah pasti ada Bung Hadi Ahai Gunawan. Silakan Bung Hadi. Ya, terima kasih Bung Didan. Selamat malam, salam olahraga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Sesaat lagi pertandingan di Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di ronde kedua antara Indonesia melawan tuan rumah Filipina langsung dari Stadion Rizal Memorial Coliseum di kota Manila. Tentu saja dua tim ini adalah dua tim yang terluka karena masing-masing menderita kekalahan di pertandingan pertama. Indonesia kalah 1-5 dari Irak di Irak, sedangkan Filipina kalah dari tim tamu Vietnam dengan skor 2-0. Tentu saja ini adalah pertandingan yang sangat menentukan buat kedua tim untuk bisa menjaga asa mereka untuk terus menjaga peluang mereka untuk lolos ke babak berikutnya di kualifikasi ini. Dan saya tidak sendiri, saya temani oleh seorang komentator yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bung Maruf El Rumi. Bung Maruf, Indonesia ada perubahan yang sangat signifikan di lini tengah. Tentu saja banyak orang yang menganggap penampilan dari lini tengah Indonesia saat itu seperti Mark Locke yang tidak memenuhi ekspektasi. Apakah memang seperti itu Bung Maruf? Iya, ada beberapa alasan ya. Kalau kemudian rotasi sebagai bagian dari punishment, mungkin itu juga bisa kita terima karena memang
performa dari timnas Indonesia ketika menghadapi Irak memang jauh dari yang diharapkan. Kemudian kita juga kalah dengan skor telak 1-5. Meskipun Sintayong tidak secara eksplisit mengatakan bahwa karena performa dari timnya, tetapi bahwa memang kualitas dari Irak, kemudian Irak juga jauh lebih siap. Tapi ada juga faktor recovery ya Bung Hadi, bahwa Indonesia berusaha menjalani perjalanan yang cukup jauh. Mereka juga berusaha terbang dan bahkan pesawat sempat delay, sehingga ini juga bagian dari cara supaya pemain dalam kondisi bugar. Asnawi Mangkualam yang nampaknya ditempati agak sedikit di depan untuk dilapis oleh Sandy Walsh yang di pertandingan melawan Irak tidak bermain. Ada sekitar 5 perubahan dari formasi inti dibanding saat melawan Irak, Bung Maruf. Iya, komposisi yang mungkin juga bisa dikatakan sebagai bagian evaluasi yang dilakukan oleh pelatih Sintayong. Di penjaga gawang misalnya memang sempat mendapatkan sorotan yang luar biasa ya, bagaimana performa dari penjaga gawang Indonesia ketika itu, Nadeo Agrawinata, yang tidak melakukan banyak penyelamatan sehingga sekarang diganti. Kemudian di lini tengah juga ada perubahan komposisi ketika Rafael Struijk main, kemudian juga diturunkan Sandy Walsh kembali, dan ditambah lagi bagaimana Rahmat Irianto juga tampil sebagai starter. Tentu saja dengan masuknya Rahmat ini menandakan memang lini tengah Indonesia saat itu ada sedikit masalah, Bung Maruf. Betul. Dan nampaknya ada Ricky Kambuaya dan juga Rahmat Irianto yang kini bermain di tengah, sedangkan Rafael Struijk yang di pertandingan melawan Irak menjadi cadangan dan masuk sebagai pengganti, kini sebagai pemain inti. Inilah Neil Edridge, tentu kita ingat di semifinal Piala AFF 2010 2 kali taklukkan oleh Christian Gonzalez, sehingga Indonesia maju ke babak final untuk menantang Malaysia. Rekan Bagot yang masih tetap menjadi formasi inti bersama dengan Jordi Amat dan juga Rizky Ridho diapit oleh Sen Patinama. Sedangkan di kanan ada perubahan dengan Sandy Walsh berada di kanan, sedangkan Asnawi agak didorong ke depan untuk mendampingi Rafael Struijk yang kini menjadi penyerang tunggal didampingi oleh Sadil Ramdhani di kiri. Desoki Sato tadi Tabinas, dan ada asal Liga 2 Jepang Hollyhock. Umpan langsung ke depan. Hati-hati Indonesia dengan lapangan sintetis, tentu saja Indonesia kurang terlalu familiar, terbiasa dengan lapangan seperti ini. Tapi biar bagaimanapun kita memiliki kenangan yang indah di stadion ini, Bung Maruf. Pernah beberapa kali kita sukses di lapangan ini, seperti di tahun 2016 yang kita lolos ke babak semifinal dan juga final akhirnya di Piala AFF, sedangkan di SEA Games 2019 masuk ke final, sedangkan di tahun 2021 tepatnya di Piala AFF 2022 kita mampu Filipina dengan skor 2-1. Ini sebuah prestasi yang cukup baik di lapangan ini, Bung Maruf. Iya, catatan-catatan yang tentu membuat Indonesia sebenarnya tidak perlu bermain di stadion yang menjadi kandang kebanggaan dari timnas Filipina ini, karena catatan kita juga cukup bagus ya, terutama di SEA Games kita pernah mendapatkan medali emas ketika justru bermain di Rizal Memorial Stadium. Sedangkan di pertandingan lain di stadion ini tentu kita ingat bagaimana di pertandingan pertama melawan Filipina di tahun 58 kita juga mampu menaklukkan Filipina 2-1 di stadion ini, tapi saat itu rumputnya masih rumput alami. Betul. Dan di SEA Games 91 kita juga menjadi juara di stadion ini, tapi saat itu juga rumput ini masih alami, sedangkan saat ini sudah menjadi rumput sintetis. Semoga saja keberuntungan di stadion ini tetap menaungi Indonesia. Tadi sebuah pelanggaran terhadap pemain asal Persib Bandung dari SPI 1. Tentu saja dengan banyaknya pemain Filipina yang bermain di Liga 1 ini suatu keadaan yang cukup mengkhawatirkan juga, Bung Maruf. Iya, keuntungan tentu untuk Filipina ya, karena setidaknya mereka tahu betul bagaimana karakter dari pemain-pemain ini. Setidaknya ada 6 pemain dari timnas Filipina yang bermain di kompetisi Indonesia, dan menurut saya itu menjadi salah satu poin penting bagaimana memang sekarang Filipina meskipun mereka tidak bermain atau kemudian kompetisi mereka taruhlah tidak terlalu elit, tapi mereka bermain di Indonesia. Hati-hati, Manuel Ott tadi lakukan tendangan bebas, masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang Hernando Ari Sutariyadi yang menggantikan posisi Nadeo yang dianggap kurang mengembirakan penampilannya di laga melawan Irak, sehingga harus kebobolan 5 gol. Iya, padahal Hernando Ari sebenarnya memang juga dibawa karena agak sedikit ya dipaksakan, karena kondisi dari Hernando Ari sempat disebut tidak terlalu bugar ya, tapi tetap dibawa dari seorang Sintayong. Rahmat Irianto
Rizky Ridho ke belakang. Ada Jordi Amat, umpan panjang yang sangat baik kita lihat, arahkan pada Sain Patinama, pencetak 1 gol ke gawang Irak kemarin. Oh, Rafael Strike ataukah Sadil Ramdhani? Kontrol yang kurang baik dari Sadil Ramdhani, tapi umpan panjang yang dilakukan tadi oleh Jordi Amat sangat berkelas, Bung Maruf. Ya, kualitas dan tentu adalah umpan yang sangat presisi sekali tadi yang dilakukan oleh Jordi Amat. Meskipun ini pemain ini juga sempat mendapatkan sorotan ya, karena gol kedua yang diciptakan Irak berasal dari gol bunuh diri yang dilakukan oleh Jordi Amat ya. Dan menurut saya itu juga menjadi poin penting bahwa kemudian psikologis Indonesia menjadi sedikit down karena selain tertinggal 0-1 tapi kemudian ada gol bunuh diri membuat Indonesia tertinggal 0-2. Meskipun akhirnya sempat berkecil menjadi 1-2, tetapi setelah itu semuanya menjadi milik dari Irak. Daisuke Sato berlari cepat. Ada Porteria tengah. Ada Manuel Ott. Oh, Ingreso maksudnya, Kevin Ingreso. Di tim ini hanya Tabinas yang tampil di pertandingan saat dikalahkan Indonesia 2-1 di Piala AFF 2020. Ricky Kambuaya, hati-hati Ricky. Ke kiri kita lihat ada Sain Patinama, Sadil Ramdhani. Umpan langsung ke depan, arahkan sangat baik. Apakah offside? Oh, nampaknya sudah berdiri dalam posisi offside. Asnawi Mangku Alam yang ditempatkan sebagai sayap kanan di pertandingan ini, Bung Maru. Tentu saja diharapkan umpan-umpan silang dari Asnawi bisa memanjakan Rafael Strike. Iya, agak free roll ya kalau kita lihat bagaimana posisi dari Asnawi, selain didorong ke depan sebagai pemain sayap kanan, tapi dia juga bergerak ke tengah tadi, mencoba untuk menerima umpan yang diberikan oleh Sadil Ramdhani. Ini yang memang kualifikasi seorang pemain yang dibutuhkan oleh Sintayong. Dia tidak hanya bisa bermain di satu posisi, tapi dia juga bisa bermain di 2 atau bahkan 3 posisi sekaligus, sehingga ketika ada perubahan taktik, ada perubahan strategi, maka pemain itu bisa beradaptasi dengan baik. Usaha membangun tekanan di lapangan Indonesia, Filipina. Ingreso tadi, Kuran, Demurga, Tabinas, Jefferson Tabinas, main lahir di Jepang dengan ayah dari Ghana. Masih Kuran, berhasil melewati Sain Patinama. Cukup ketat apa yang dilakukan oleh Sain Patinama terhadap nomor 21 Santiago Rublico yang bermain di Atletico Madrid 19, Bung Maruf. Ya, pemain yang memang selalu menjadi sorotan ya, karena masih usia muda tapi juga bermain untuk Atletico Madrid usia 19 tahun. Kemudian dia juga sempat melanglang buana atau kemudian pindah ke Rayo Vallecano, dan ini menjadi talenta baru dalam tanda kutip yang dimiliki oleh sepak bola Filipina. Setelah banyak pemain dari Filipina berasal dari Inggris dan Jerman, sekarang ada pemain yang ternyata diam-diam dia berada di Atletico Madrid, salah satu tim elit yang berada di Liga Spanyol. Ricky Kambuaya ke belakang, ada Jordi Amat, Rizky Ridho, umpan panjang ke depan, sangat baik umpannya, maksudnya tadi kepada Rafael Strike. Ada Sain Patinama, Sadil Ramdhani, ada Sain lagi, Rahmat Irianto, umpan yang tidak cermat Rahmat, dicuri saja kita oleh Rublico, masih Santi Rublico, langsung ke depan, kembali kepada Santi. Bayangin kita lihat tadi oleh Ricky Kambuaya, Kuran, masih Kuran ke belakang, ada Demurga, kini Tabinas, masih Tabinas, langsung ke kiri, ada Daisuke Sato, Porteria, ke belakang Porteria, berusaha mengendalikan permainan. Manuel Ott ke belakang, pemain yang lahir di Munchen, Manuel Ott, ada Kuran lagi, umpan langsung kepada Rublico, kembali kepada Kuran. Hal sudah berdiri bebas, kita lihat Ingreso tapi tidak dari umpan. Kini ada Tabinas dari belakang, berusaha dari bawah para pemain Filipina. Arahkan kepada Daisuke Sato, hati-hati, angkat langsung ke gawang, berbahaya tadi. Ada kita lihat Asnawi kepada Sandy Walsh, umpan ke depan, arahkan sangat baik. Kita lihat nomor 9 Rafael Strike, umpan langsung, adakah sangat cepat. Ada Asnawi, masih Asnawi dibayangi oleh Tabinas. Umpan yang tidak cermat tadi, salah pengertian Asnawi. Oh, serangan balik yang sangat cepat. Hati-hati, 2 lawan 2 kini. Ada Manuel Ott, Mike Ott. Oh, shooting out to Peter. Ya, off.
Hati-hati, kesalahan kembali dilakukan. Momentumnya adalah ketika Asnawi tadi mencoba untuk memberikan umpan kepada Rafael Struijk, tapi justru umpannya ada miskomunikasi sehingga bola berhasil direbut oleh para pemain Filipina. Ada counter, ada tekanan, dan kita lihat ada momentum tembakan yang dilakukan oleh Rachel ya, yang dia beruntungnya memang tidak mengenai tepat sasaran, tapi 2 lawan 2 counter attack yang cepat menjadi warning, sangat berbahaya sekali. Umpan langsung ke depan, arahkan tadi kepada Rafael Struijk. Rich, pemain asal Birmingham City di kasta kedua Liga Inggris. Ada kini kita Daisuke Sato, Manuel Ott, satu lagi kepada Tabinas, Murga. Kembali lagi kita lihat pemain asal Hollyhock Liga 2 Jepang, Tabinas, Kevin Ingreso. Saja dari 28 pertandingan Indonesia melawan Filipina. Oh, hati-hati, terlepas pemain Indonesia dan Tuhan, hampir saja kesalahan para pemain Indonesia di lini belakang menjadi petaka yang tidak diinginkan. Untung saja penyelamatan yang gemilang tadi dari Hernando Ari Sutaryadi, Bung Maruf. Ya, ini menurut saya adalah poin penyelamatan. Saya ingin menyoroti dulu bagaimana poin penyelamatan yang dilakukan Hernando. Kita lihat dalam posisi sudah agak maju ke depan, tapi dengan sangat tipis dia berhasil membuang bola melewati garis. Tapi ini menjadi bagaimana kemudian lini belakang kita di dalam waktu yang sangat berdekatan berhasil dieksploitasi. Hampir saja jebol tadi gawang Indonesia dari kesalahan para pemain belakang Indonesia. Koordinasinya tidak terlalu baik. Ini tendangan penjuru Filipina, Manuel Ott langsung melakukan sudah berbahaya. Hampir saja terlepas tadi. Tidak mampu diantisipasi para pemain belakang dan juga penjaga gawang. Hampir saja membawa bahaya tadi buat Indonesia, Bung Maruf. Ya, kita harus melihat situasi ini sebagai situasi yang cukup mengkhawatirkan untuk barisan belakang kita. Ada beberapa kesalahan elementer yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Tapi beruntung tadi masih ada penyelamatan penting juga yang dilakukan oleh Hernando Ari. Harus segera kemudian kembali fokus, harus kemudian kembali melakukan rebuilding dan meminimalkan kesalahan seperti yang diminta oleh pelatih Sintayong. Jordi Amat, main yang sangat berpengalaman. Rizky Ridho ke tengah langsung. Umpan arahkan kepada Sandy Walsh. Ke kotak penalti maksudnya kepada Rafael Struijk. Ada Tabinas di situ. Kini Mike out bekerjasama dengan Rublico. Oh, hati-hati terlepas Elkan Bagot. Rublico kini menyerang 3 lawan 3 ke kanan. Ada potensi Rublico. Alhamdulillah gagal tadi penempatan atau placing kaki kanan dari Santiago Rublico, pemain asal Atletico Madrid U19, Bung Maruf. Ya, kembali sebuah kesalahan tadi. Kita lihat ada momentum ketika pemain belakang dari Indonesia gagal melakukan antisipasi 3 lawan 3. Selalu ada jumlah pemain yang sama. Mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan bagaimana kemudian lini belakang kita berkali-kali berhasil dieksploitasi dan berkali-kali membuat kesalahan yang jelas sangat mengkhawatirkan sekali, Bung. Saja koordinasi harus terbangun lebih baik lagi di antara para pemain belakang Indonesia. Jordi Amat, Rizky Ridho dan juga Elkan Bagot langsung ke depan Rizky. Ada Sandy Walsh langsung diintercept dengan sangat baik sekali oleh Daisuke Sato, pemain asal Persib Bandung. Daisuke Kamandai Sato. Sandy Walsh, umpan Rizky Ridho ke depan, arah kepada Sadil, disundul tadi oleh Remurga. Ada Tabinas menyundul bola langsung ke tengah. Sunduk kita lihat tadi oleh Ricky Kambuaya, jatuh di kaki Sain Patinama, dibangi oleh Porteria. Ke belakang kita lihat Sain Patinama, arahkan kini Jordi Amat kepada Rizky Ridho, berusaha membangun melewati garis tengah para pemain Indonesia. Langsung ke depan, arahkan pada Asnawi, gagal Asnawi untuk melindungi bola. Serangan balik ini cepat dari Filipina. Ada Manuel Ott, masih Manuel Ott langsung ke kiri, ditempati oleh Porteria. Bertaruh kita lihat Rahmat Irianto dan juga Mike out. Tentu saja serangan-serangan balik dari para pemain Filipina cukup membahayakan juga, Bung Maruf. Iya, counternya sangat cepat ya. Kemudian selalu ada 2-3 pemain yang berhasil masuk ke area pertahanan dari timnas Indonesia. Counter attack yang mungkin memang sudah disiapkan dari awal oleh Mike West untuk kemudian bagaimana caranya membiarkan pemain Indonesia untuk sedikit maju ke depan. Tapi begitu pemain Indonesia kehilangan bola, maka ada 3 pemain yang kemudian masuk ke area pertahanan dari Indonesia. Nampaknya Daisuke Sato ada sedikit masalah dengan dadanya.
sehingga harus mendapatkan perawatan. Dari kita lihat pemain yang kini memperkuat Persib Bandung, Daisuke Sato, Bung Maruf. Iya, pemain yang sudah 2 musim bersama dengan Persib Bandung, bahkan di musim lalu dia tampil sebanyak 31 kali dan musim ini sudah tampil 13 kali. Artinya bahwa ini adalah pemain yang sangat penting dan sudah menjadi idola untuk Bobotoh. Rekannya di timnas Indonesia yang juga bermain di Persib Bandung, Mark Klok, tidak bermain. Nampaknya ada catatan tersendiri dan evaluasi tersendiri dari pelatih Sintayong terhadap Mark Klok. Karena memang saat melawan Irak penampilannya tidak begitu baik, Bung Maruf. Iya, underperform ya, dan memang itu yang membuat lini tengah dari Indonesia berhasil dikooptasi oleh pemain-pemain dari Irak, dan itu menjadi salah satu catatan dari pelatih Sintayong. Daisuke Kaumandai Sato, salah satu pemain yang cukup lama bersama dengan timnas Filipina, karena dia sudah bersama dengan timnas Filipina sejak tahun 2014 dan menjadi pemain yang juga sudah mencetak 1 gol bersama dengan timnas Filipina. Mike out Ingreso, usaha dikejar tadi oleh Ricky Kambuaya. Oh, Rubriko kembali angkat langsung ke gawang Indonesia, tapi terlalu tinggi. Oh, nampaknya kita lihat Jesse Kuran memberikan umpan panjang. Jesse Thomas Kuran, kasta pertama Liga Thailand sejak 16 Juli 2003. Para pemain dari Filipina ini selain mereka juga bermain di kompetisi Liga Indonesia, mereka juga ada yang merumput di Malaysia, ada juga yang merumput di Thailand. Jadi diaspora mereka memang berkembang di Asia Tenggara. Asnawi kini dikepung 2 pemain, masih dikuasai para pemain dari Filipina. Porteria sulit ya Asnawi ya, karena selalu ada 2 pemain yang kemudian membatasi pergerakan Asnawi. Ketika dia mendapatkan bola, Asnawi tidak diberikan ruang sama sekali. 2-3 pemain yang menutup ruang akselerasi yang coba dilakukan oleh Asnawi. Main asal Jeonnam Dragon, Asnawi, Kuran, Demurga, Tabinas. Umpan langsung ke depan, tempati oleh Daisuke Sato, panjang langsung umpannya arahkan kepada Patrick Reichelt, namun gagal mengontrol bola dengan sempurna tadi Reichelt. Ya, Reichelt ini salah satu pemain senior juga ya, sudah berusia 35 tahun dan memperkuat tim Malaysia. Umpan yang sangat berbahaya tadi dari Rizky Ridho. Serangan cepat dari Ingreso Filipina, kesalahan yang tidak perlu dari Rizky Ridho. Ingreso, kini Manuel Ott mencari celah dan menendang bola tapi digagalkan tadi. Gagal langsung. Masih kita lihat Kuran kerjasama dengan Ingreso. Bukan sebuah pelanggaran. Hati-hati Indonesia. Oh, terlalu bebas. Oh Tuhan. Oh Tuhan. Kembali kesalahan-kesalahan yang dilakukan para pemain Indonesia benar-benar sangat membahayakan gawang dan pertahanan Indonesia, Bung Maruf. Iya, masih tidak mengerti kenapa kemudian kesalahan-kesalahan itu terus berulang, bergantian. Ada Asnawi, kemudian kita juga melihat bagaimana tadi Elkan sempat kesalahan, kemudian Rizky Ridho juga melakukan kesalahan dan itu langsung coba dimanfaatkan oleh para pemain dari Filipina. Dan kita saksikan di sini bagaimana sebuah peluang yang sangat terbuka, tapi kembali kita beruntung karena Enando Ari dengan sangat baik sekali membaca arah bola dan melakukan penyelamatan, memblok tembakan yang sudah 1 lawan 1 tadi. Rizky Ridho di tengah, ada Ricky Kambuaya. Masih agak sulit para pemain Indonesia untuk bisa mengembangkan permainan karena memang Filipina terus melakukan tekanan-tekanan kepada para pemain Indonesia, Bung Maruf. Iya, ini seperti menjadi sebuah panggung untuk seorang Michelle Weiss ya. Setelah dia agak sedikit bisa mengubah Laos, sekarang dia bersama dengan Filipina. Dan kita menyaksikan Filipina yang berbeda, terutama kita memberikan pressing. Oh, kini diraih, kita lihat ada Mike Ott. Masih Mike Ott di kotak penalti. Mike Ott shooting, alhamdulillah. Kini Sen Patinama yang di belakang melakukan kesalahan. Nampaknya pemain Indonesia kerap kali melakukan kesalahan. Bukan sebuah pelanggaran, gagal tadi Rafael Strike. Kini Porteria, umpan kepada Mike Ott. Ke belakang ada Manuel Ott, kakak beradik. Sedangkan Manuel Ott adalah kakak dari Mike Ott.
Keduanya kelahiran Munchen karena memang berayah seorang Jerman dengan ibu Filipina. Daisuke Sato umpan langsung ke depan pada Porteria. Hati-hati Indonesia, syuting. Ahai. Oh Tuhan. Benar-benar Iya, kita memang tidak melihat bagaimana kemudian kolektivitas yang diperlihatkan oleh para pemain Indonesia, terutama di barisan belakang. Bergantian melakukan kesalahan. Kita bayangkan bagaimana seorang Sen Patinama, kemudian juga bagaimana Jordi Amat tadi sempat agak terlambat menutup. Ditambah juga Elkan Bagot, bahkan Rizky Ridho menjadi pemain yang biasanya sangat-sangat stabil, sempat juga melakukan sebuah kesalahan, pressure yang luar biasa. Dan kita harap kemudian Indonesia bisa kembali ke perform mereka, kembali ke fokus mereka, dan tentu tidak melakukan kesalahan-kesalahan elementer. Elkan Bagot langsung ke depan, intercept tadi umpan kepada Sen Patinama. Sadel pada Elkan Bagot. Rizky Ridho berusaha membangun serangan dari bawah Indonesia. Rizmat Irianto, Sandy Walsh sulit untuk memberikan umpan nampaknya para pemain Indonesia. Sandy Walsh karena memang banyak celah yang ditutup atau ruang-ruang yang akan diberikan para pemain Indonesia benar-benar ditutup para pemain Filipina. Sangat sulit. Rizky Ridho, Jordi Amat langsung keluar. Oh, kesalahan yang tidak perlu dari Jordi. Umpan terobosan tidak offset. Hati-hati Indonesia. Dan oh Tuhan, Reza menghukum kesalahan-kesalahan para pemain Indonesia untuk mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan sementara Filipina di menit ke-23 ini, Bung Ma'ruf. Iya, 23 menit yang seperti menjadi neraka untuk pertahanan Indonesia. Berkali-kali kesalahan, puncaknya adalah ketika Jordi Amat tadi bolanya berhasil dilebut, ada counter attack dan tidak bisa ditutup. Dan kemudian Result menghukum kesalahan demi kesalahan Indonesia, mencetak 1 gol, dan Hernando Ari tidak bisa berbuat apa-apa untuk bisa menyelamatkan lagi Indonesia. Tidak bisa terus bisa berharap pada Hernando menjadi penyelamat, menjadi hero ketika pemain-pemain belakang melakukan banyak kesalahan. Indonesia tertinggal 0-1. Ya, kesalahan yang dilakukan Jordi Amat tadi dan juga para pemain belakang Indonesia benar-benar membawa bencana di menit ke-23 karena Result mampu menghukum kesalahan Indonesia tersebut dengan golnya tadi, sehingga mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan sementara Filipina di menit ke-23 di babak pertama ini. Ricky Kambuaya, Sandy Walsh, gagal Sandy Walsh untuk bisa menguasai bola. Kita melihat Filipina yang berbeda ya. Kita melihat Filipina yang lebih percaya diri, Filipina yang lebih tactical, dan Filipina yang kemudian memiliki serangan balik yang sangat cepat, yang sangat menyulitkan Indonesia. Sangat menyulitkan Indonesia melakukan serangan, menyulitkan Indonesia untuk bagaimana bertahan, dan membuat Indonesia tidak nyaman dari sisi permainan sehingga banyak melakukan kesalahan. Oh, kita lihat Asnawi mencoba merebut bola, dibuang tadi oleh Demurga. Jordi Amat berduel dengan Mike Hodge. Inilah Result, pemain yang lahir di East Berlin, Jerman Timur, 15 Juni 88. Karena sekarang memperkuat klub Kuala Lumpur FC, memiliki caps 73 kali, Bung Ma'ruf. Pemain yang juga sudah memperkuat timnas Filipina di Piala AFF tahun 2014, kemudian Filipina di Piala AFF 2012, bahkan juga di 2018. Rafael Strike gagal tadi untuk kontrol bola dengan sempurna karena memang dijaga dengan ketat oleh Daisuke Sato. Tendangan penjuru yang pertama buat Indonesia. Semoga saja membawa keberuntungan di tendangan penjuru ini, Bung Ma'ruf. Iya, kita berharap apapun kondisinya, apapun kemungkinannya, bagaimanapun peluangnya bisa dimanfaatkan. Karena memang ini penting untuk bisa memulihkan psikologis pemain yang terlihat sangat tertekan di 23 menit awal. Sandy Walsh angkat langsung di kotak penalti. Rafael Strike
Lalu memaksa tadi kita lihat, nampaknya Rizky Ridho, Bung Maruf. Betul, agak memaksakan diri Rizky Ridho untuk melakukan tembakan atau kemudian langsung menembak bola ke arah gawang. Dan kita juga belum melihat ya sebuah ujian besar untuk Neil Etheridge sejauh ini. Praktis, kita justru melihat bagaimana Hernando Ari yang dipaksa bekerja lebih keras dan Etheridge lebih banyak menyaksikan dari areanya sendiri. Kapten ke-11 Neil Etheridge, pemain kelahiran Inggris. Salah satu karir terbaiknya adalah ketika dia pernah memperkuat Fulham ya Bung ya, sebelum kemudian melalang buana dan terakhir dia sekarang bersama dengan Birmingham dengan 68 kali penampilan di klub Inggris tersebut. Rahmat Irianto umpan langsung pada Rafael Strike. Arah tadi kemana Asnawi, tapi Asnawi terus diikuti, sulit tadi Asnawi untuk bisa merebut bola. Ini Sadir Ramdhani. Rahmat Irianto, bukan sebuah pelanggaran. Dilanggar tadi kita lihat oleh Porteria. Rahmat Irianto yang menggantikan posisi dari Mark Klopp. Iya, beberapa kesalahan juga mungkin karena faktor bagaimana laju bola juga bisa jadi ya Bung. Ketika passing, laju bolanya kalau dalam kondisi normal atau kemudian di lapangan biasa, mungkin laju bola itu sampai. Tapi karena di lapangan sintetis sehingga laju bolanya menjadi agak lambat atau bisa jadi juga menjadi lebih cepat. Entah ada insiden apa, kita tidak melihatnya dengan jelas, tapi nampaknya satu dipanggil oleh wasit asal Korea, yaitu Kim Jung Hyuk, ataukah Porteria, terus Sadir Ramdhani dan juga Sato yang diperingati oleh wasit asal Korea tersebut. Ya. Tendangan bebas Indonesia nampaknya akan dilakukan oleh Sadir Ramdhani. Diminta untuk mundur, kita lihat oleh asisten wasit satu Mike Oates, adik dari Manuel Oates. Kita lihat ada Bagot dan juga umpan langsung ke kotak penalti. Kita lihat Sadir Ramdhani. Kini 1 lawan 1 sangat berbahaya. Hati-hati Mike Oates kini berhadapan dengan Rahmat Irianto pada Rubliko. Transisi yang cukup cepat dari para pemain Indonesia. Angkat langsung, kita lihat tadi ada Porteria dihampiri oleh Sadir Ramdhani. Hati-hati Sadir, umpan langsung di kotak penalti tadi Porteria. Arahkan kepada Rubliko, datang lagi ada Kuran, masih Jesse Kuran. Ada Rubliko lagi dihadapi oleh Sen Patinama, masih Santiago Rubliko. Umpan pada Kuran, Jesse Kuran, umpan ke belakang tempati oleh Demurga. Ada Tabinas. Ke tengah ada maksudnya Manuel Oates, langsung ke kanan tempati lagi oleh Demurga, ada Kuran, Mike Oates, Ingreso, Manuel Oates berhadapan oleh atau dengan Rahmat Irianto. Tabinas ke belakang pada penjaga gawang Neil Etheridge. Masih cukup sulit para pemain Indonesia untuk bisa mengembangkan permainan. Etheridge ke depan, tidak berhasil. Kita lihat Porteria karena memang dikawal dengan ketat. Kita lihat oleh Sandy Walsh. Ya, memang jauh lebih siap Filipina menghadapi pertandingan menghadapi Indonesia. Lebih siap mereka melakukan antisipasi terhadap apa yang akan dilakukan oleh pelatih Sintayong, termasuk juga perubahan-perubahan. Bagaimana ketika kemudian kita lihat langsung ditarik keluar ya penampilan dari Sandy Walsh, artinya bahwa kembali lagi Asnawi ke belakang dan diharapkan Witan Sulaiman bisa menjadi pemain yang bisa mendelivery bola ya, kemudian pemain yang kemudian bisa mengalirkan bola, karena ini pemain yang tipikal menyerang dan punya kemampuan dribbling yang cukup bagus. Memang tidak terlalu baik. Kita lihat penampilan dari Sandy Walsh di 30 menit babak pertama ini. Elkan Bagot. Ada kita lihat Sen Patinama, masih Sen Patinama, angkat di kotak penalti. Dibuang saja. Kita lihat oleh Porteria yang turun jauh ke bawah tadi, hampir saja dihampiri oleh Witan Sulaiman. Ini Indonesia melakukan lemparan ke dalam. Sign kepada Ricky Kambuaya ke belakang. Ada Rizky Ridho. Langsung ke depan Rizky. Tempati oleh Asnawi Mangku Alam. Ada Sadir Ramdhani. Masih Sadir. Umpan sangat baik pada Witan Sulaiman. Masih Witan. Dicocor saja oleh Daisuke Sato.
Tampaknya tidak memberikan kesempatan buat Witan untuk berbalik badan dari Bung Maruf. Iya, dan langsung membuang bola juga. Dan langsung ada lemparan ke dalam Witan Sulaiman. Oh, langsung di kotak penalti, sangat baik. Masih dibuang saja oleh para pemain Filipina. Jordi Amat. Hati-hati Indonesia. Serangan balik dari Filipina. Mike Ott tadi. Manuel Ott. Ingreso. Bermain di tengah kita Ingreso. Sangat dominan para pemain Filipina di lini tengah. Ada Ingreso. Menuju pertahanan Indonesia. Sudah berkumpul sekitar 6 pemain Filipina di area pertahanan Indonesia tadi. Bukan sebuah pelanggaran. De Murga dilakukan oleh Rafael Strike, pemain asal Ado Den Haag. Ya, ini lebih karena advantage tadi ya, karena posisi bola masih dikuasai oleh pemain dari Filipina sehingga wasit membiarkan pertandingan tetap berlangsung. Tapi yang kita lihat adalah harapan kita bagaimana ketika Asnawi kembali ke posisi awalnya, dia memiliki ruang yang lebih luas, memiliki kesempatan untuk lebih banyak melakukan delivery bola, karena ketika dia berada sedikit di depan, maka memudahkan pemain belakang untuk mengantisipasi pergerakan dan akselerasi dari Asnawi. Ini diraih para pemain Indonesia. Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, ada Asnawi. Langsung cepat pada Sadil. Masih umpan langsung pada Asnawi. Oh, terlalu terburu-buru. Umpan yang tidak bagus dan tidak jelas tadi dari Asnawi, Bung Maruf. Iya, saya pikir Asnawi lebih ingin untuk mencetak gol ya, Boy. Karena kalau kita lihat posisinya memang sangat jauh semuanya, tetapi Asnawi melihat posisi dari Neil Estridge agak sedikit ke depan, sehingga dia mencoba untuk melakukan chip ball atau menendang bola langsung ke gawang. Dengan gawang buat Filipina masih belum menemukan bentuk permainan yang baik dari Indonesia. Hingga menit ke-33 ini, Bung Maruf, tidak ada serangan-serangan yang berbahaya di gawang dari Filipina dari serangan Indonesia. Tapi setidaknya kalau kita lihat ada perubahan yang cukup signifikan yang di awal-awal ini ketika Asnawi kembali ke posisi awalnya ya, ruangnya menjadi lebih luas dan dia lebih bisa beberapa kali melakukan akselerasi ke depan. Kini Indonesia melakukan tekanan. Sadil Ramdhani, masih Sadil, umpan ke tengah Sadil. Rahmat Irianto, Elkan Bagot, Saint Patinama, masih Patinama, kembali kepada Bagot, masih Elkan Bagot, kembali kepada Saint Patinama. Oh, dicuri tadi, kembali lagi direbut. Ada Witan Sulaiman, ada Saint Patinama, masih Saint Patinama berhadapan dengan Rubliko. Sangat baik kita lihat. Rafael Strike, shooting Rafael Strike net. Oh Tuhan, gagal tadi, Bung Maruf. Sebuah peluang yang sangat baik dari Indonesia. Ini yang dibutuhkan, kreativitas, ketenangan, kombinasi dan kerjasama di antara pemain, terutama ketika berada di dekat kotak penalti dari Filipina. Dan Rafael Strike menjawab itu, menciptakan peluang dan kemudian melakukan tembakan yang memang masih belum menemui sasaran, tapi setidaknya memberikan ancaman dan memaksa seorang Estridge untuk jatuh dan menjatuhkan badannya. Panjang tadi kita lihat dari Edridge ke depan, disundul tadi oleh Jordi Amat, kurang kepada De Murga, belakang kepada Edridge, Tabinas, Jefferson Tabinas, masih Tabinas, umpan panjang ke kanan, ada Rubliko, belakang pada Kuran, Jesse Thomas Kuran, Ingreso, Manuel Ott, Murga, langsung ke depan, arahkan daripada Rubliko, ada Elkan Bagot, jatuh kembali di pemain Filipina. Kini Ingreso ke kiri, ada Daisuke Sato, ada Porteria berhadapan dengan Sadil, kembali kepada Sato, ada Ingreso, Kevin Ingreso ke belakang, ada Tabinas, melebar ke kanan, ada De Murga, ke belakang pada Edridge, sapu bola ke depan Edridge, berdua Rizky Ridho, dimenangkan oleh Rizky. Gagal, kita lihat Rahmat Irianto memberikan bola kepada Ricky Kambuaya, kembali dikendalikan para pemain Filipina. Masih belum bisa mengembangkan permainan yang diinginkan para pemain Indonesia. Umpan panjang ke depan, tidak offside kah? Alhamdulillah offside tadi. Bola yang mengarah ke Porteria tadi. Ya, sangat baik bola yang diarahkan ke Porteria tadi ya. Tipis memang, tapi bagaimana posisi dari Porteria sepertinya tidak terdeteksi oleh Asnawi ya. Dan Asnawi juga agak sedikit terlambat tadi, atau kemudian dia terlalu
menunggu bahwa asisten wasit mengangkat bendera. Menurut saya memang ini harusnya tetap dikejar bola terlebih dahulu untuk antisipasi jangan-jangan ada keputusan yang berbeda dari wasit. Berusaha melancarkan serangan para pemain Indonesia lewat Rizky Ridho ke kanan. Sadil Ramdhani, umpan yang sangat baik kepada Asnawi di kotak penalti. Asnawi, melanggar, nampaknya tendangan penjuru yang kedua buat Indonesia, Bung Maruf. Ya, sebuah umpan ajaib tadi yang dilakukan dengan sangat indah. Dan kita lihat bagaimana juga positioning, kemudian sambutan yang dilakukan oleh Asnawi. Sadil Ramdhani menunjukkan magicalnya tadi dengan umpan yang sangat luar biasa. Tendangan penjuru yang kedua Indonesia. Sadil Ramdhani. Tentu saja ini peluang yang sangat baik. Umpan di kotak penalti. Sangat berbahaya tadi sebenarnya, tapi gagal disambut para pemain Indonesia. Jesse Kuran langsung ke depan. Tidak ada pemain Indonesia, diraih para pemain Filipina. Manuel Ot datang menghampiri Rahmat Irianto. Umpan terobosan yang sangat berbahaya sesungguhnya. Beruntung bola sangat laju tadi, Bung Maruf. Iya, kombinasi dua bersaudara Manuel dan kemudian Mike Ot, sama-sama pemain yang kemudian dilahirkan di Jerman, menimba ilmu di Jerman, dan kemudian dilatih oleh pelatih asal Jerman dan memperlihatkan bagaimana kombinasi mereka di lini tengah dan lini depan sangat merepotkan untuk Indonesia. Lini tengah Indonesia masih kalah, Bung Maruf, dengan para pemain dari Filipina. Karena berapa kali serangan dari lini tengah Filipina sangat membahayakan. Iya, justru Filipina sangat percaya diri ya. Mereka menekan dari sisi tengah ya, dibandingkan dengan Indonesia yang cenderung untuk memperkuat atau kemudian memberikan tekanan lewat sektor sayap. Kini arahkan kepada Witan tadi, jatuh di kaki Sen Patitama ke belakang. Ada Elkan Bagot, berusaha dikejar oleh Porteria. Kembali pada Elkan di tengah. Sangat baik. Ricky Kambuaya, Rafael strike, masih strike, berusaha ke depan, sangat cepat strike. Bukan sebuah pelanggaran berduel, kita lihat Rafael strike dengan Jesse Thomas Kuran tadi, Bung Maruf. Ya, Jesse Kuran ini cukup kuat juga menjaga areanya, termasuk juga bagaimana dia bisa membatasi pergerakan dari strike yang memang agak turun ke bawah untuk menjemput bola ya, tapi melewati dua pemain sekaligus. Sebenarnya sempat ada tarikan di awal ya, tapi lebih karena faktor ini yang kemudian menurut saya justru strike yang melakukan gangguan ya, Bung ya. Masuki menit ke 39, 1-0 masih Filipina unggul. Indonesia tentu saja harus bisa menyetak gol untuk bisa menyamakan kedudukan atau bahkan meraih kemenangan jika ingin terus menjaga asa mereka untuk bisa bersaing di kualifikasi ini. Jadi juga kualifikasi Piala Asia, Bung Maruf. Betul, dan menurut saya menjadi sebuah kesempatan harusnya ya, dengan ini juga bisa menjadi bagian dari persiapan juga untuk nantinya di Piala Asia, karena lawannya dihadapi juga secara kualitas tidak terlalu berbeda ya. Sangat disayangkan terlalu mudah kehilangan bola para pemain Indonesia, khususnya di lini tengah. Sebagai area yang sangat berbahaya. Di kotak penalti langsung tadi. Sangat bebas. Umpan yang sangat memanjakan tadi dilakukan oleh Porteria dengan satu sentuhan, beruntung masih menyamping tadi, Bung Maruf. Iya, kembali kita lihat bagaimana posisi yang kosong. Tidak ada satupun pemain Indonesia yang berada di area di mana Porteria berada, sehingga justru sangat longgar sekali, sangat nyaman sekali ketika dia mencoba untuk menciptakan peluang tadi. Umpan dari Jesse Thomas Kuran pada Porteria yang berdiri sangat-sangat bebas. Beruntung sontekannya gagal tadi Porteria. Fernando Aris Sutariadi. Pelanggaran sangat keras dilakukan oleh Demurga terhadap Sadi Tabinas. Salah satu taktik dari Filipina adalah mengeksploitasi sayap, terutama ketika mereka menekan ya. Dia tahu betul bahwa Asnawi sering melakukan overlapping, dan disitulah posisi yang diisi oleh Porteria. Dia berada di tempat di mana Asnawi sering meninggalkan posisi dan tempat. Asnawi kini di tengah, kehilangan bola kembali Ricky Kambuaya. Tapi datang lagi membantu, kita lihat Rizky Ridho. Masih Rizky. Tempat di tengah ada Rahmat Irianto mencari rekan Rahmat. Ke belakang pada Elkan Bagot, Jordi Amat. Dan yang membuat sulit adalah
jalur-jalur passing para pemain Indonesia benar-benar dijaga, Bung Maruf. Sulit untuk memberikan bola buat para pemain Indonesia. Iya, arah passingnya ya, kemudian jalur passingnya ditutup. Jalur passingnya ditutup. Sadil Ramdhani umpan di kotak penalti, arahkan pada Saint Patinama. Memaksakan untuk melakukan volley tadi, Bung Maruf. Ya, kalau harus menilai pemain yang cukup menonjol, menurut saya adalah Sadil Ramdhani, salah satu pemain yang memberikan kontribusi tadi dengan beberapa umpannya yang cukup bagus ya, umpan yang cukup mengejutkan juga. Dan tadi kita lihat bagaimana sebuah umpan juga yang diarahkan kepada Patinama, tapi memang agak memaksakan diri atau kemudian posisi tidak terlalu ideal untuk bisa menerima umpan dari Sadil tadi. Masih tertinggal Indonesia 0-1. Harus cepat bangkit para pemain Indonesia. Asnawi kepada Rizky Ridho, Jordi Amat yang seperti menjadi playmaker. Jordi Amat, Rahmat Irianto, Asnawi Mangku Alam masuk ke dalam. Asnawi pada Rahmat, gagal memberikan umpan. Rahmat Irianto dicuri lagi para pemain Filipina. Hampir saja melakukan serangan yang cepat tadi. Witan Sulaiman, Kuran ke tengah, ada Mike Out berhadapan dengan Rahmat. Sulit untuk Rahmat merebut bola. Kini Kuran, Jesse Kuran langsung umpan terobosan, offside, beruntung. Harus aku sangat cepat sekali ya Bung ya, counter yang dilakukan oleh para pemain dari Filipina ya. Dan kemudian penyerang Filipina selalu berada di antara pemain belakang Indonesia. Sangat baik. Ini Indonesia. Asnawi langsung di kotak penalti, arahkan pada Witan. Ricky Kambuaya, Rizky Ridho, Sadil Ramdhani ke depan. Rafael Strike, masih Strike. Siapa yang digunakan oleh Strike? Ke kanan ada Asnawi, masih Asnawi. Oh, sangat baik. Rafael Strike, shooting Rafael Strike. Ada Ricky Kambuaya. Gagal Ricky untuk memberikan umpan. Kembali kuasa para pemain Indonesia. Rahmat Irianto, Saint Patinama, masih Saint. Di kiri kita lihat ada yaitu Neil Edridge yang memetik bola di udara tadi. Gagal peluang Indonesia tadi. Istilahnya sudah lebih kompak permainan Indonesia, Bung Maruf. Iya, sudah berubah ya, sudah berubah menjadi lebih baik. Kemudian alur serangan juga sudah lebih memberikan ancaman, terutama ke daerah pertahanan dari Filipina. Perubahan satu pemain yang dilakukan oleh Coach Sintayong ditambah dengan bagaimana Filipina agak menurunkan pertahanan mereka, menurunkan pressing mereka, membuat Indonesia bisa sedikit mengembangkan permainan dan bisa masuk ke area pertahanan dari Filipina. Ini menjadi salah satu poin yang penting karena setelah menit ke-30 Indonesia lebih banyak menguasai bola. Indonesia lebih banyak melakukan delivery ke area-area sensitif dari Filipina. Kali Jordi Amat menjadi motor serangan dari bawah. Ada Rizky Ridho. Balik kepada Jordi. Umpan panjang ada Saint Patinama. Kontrol yang baik. Ricky Kambuaya. Ke tengah. Rafael Strike. Masih berputar-putar Rafael Strike. Ada Saint Patinama. Ada kembali kepada Strike. Gagal melindungi bola. Kita lihat Rafael Strike. Bola bergulir saja dengan mudahnya kepada penjaga gawang Neil Edridge. 3 menit tambahan waktu di babak pertama. Indonesia masih tertinggal 1-0 lewat gol Patrick Rachel tadi. Berduel Rizky Ridho. Ada kita lihat Porteria. Oh, hati-hati Indonesia. Porteria mencari posisi shooting tadi. Masih bisa digagalkan oleh Hernando Ari. Saint Patinama, kini Indonesia. Inilah Porteria. Ricky Kambuaya. Asnawi Mangku Alam. Sadil Ramdhani. Masih Sadil. Umpan langsung ke depan. Tadi arahkan kepada Witan. Gagal umpannya. Ke belakang back pass dengan kepala. Kita lihat Jordi Amat pada Hernando. Kembali kepada Jordi. Masih Jordi. Mencari celah. Umpan pada Sadil Ramdhani. Oh, terlalu mudah. Indonesia kehilangan bola.
Terlalu mudah dicuri, terlalu mudah para pemain dari Filipina untuk bisa mengambil bola dari kaki pemain Indonesia. Tadi kita lihat ada momentum Sadil Ramdhani, agak sedikit terlambat dia menengok ke mencari rekannya, dan disitulah justru diambil dengan sempurna oleh Porteria. Pelanggaran dilakukan oleh Jordi. Harus dilakukan Porteria. Edrich langsung ke depan berduel. Kita lihat Reselt dengan Rizky Ridho. Duel-duel udara mereka cukup baik, Bung Maruf. Betul, dan beberapa kali juga berhasil mereka menangkan ya, Bung, untuk duel-duel udara ya. Yasuke Sato, Mike Out. Balik kita lihat Mike Out. Oh, Porteria hampir lolos tadi. Balik pelanggaran dilakukan para pemain Indonesia. Reselt dijegal oleh Rizky Ridho. Tentu saja ini situasi yang cukup berbahaya karena pemain-pemain mereka banyak yang berprosur sangat tinggi, Bung Maruf. Betul, dan kita lihat memang di sini ada momentum ya, yang sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Rizky Ridho tadi. Rizal pemain yang cukup berbahaya terutama di sektor kiri dari titik serangan Filipina. Fernando Ari Sutariyadi atur posisi pagar hidup agar lebih ke kanan, diamati oleh Sadil dan juga Witan Sulaiman. Nampaknya ada Manuel Ott akan melakukan tendangan bebas. Harus hati-hati Indonesia. Lakukan sudah, langsung mengarah ke gawang tadi Manuel Ott. Dibiarkan saja penjaga gawang Hernando Ari Sutariyadi. Kita lihat bagaimana tendangan kaki kanan dari Manuel Ott mengarah ke samping kanan gawang dari penjaga gawang Hernando Ari. Tidak mengubah skor. Nampaknya wasit dari Korea, Kim Jong-hyuk, baru saja meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan babak pertama antara Indonesia melawan Filipina dengan skor 1-0 untuk unggulan sementara Filipina yang cetak oleh Patrick Reselt. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio ataupun tentunya setelah komersial break berikut ini. Singkat saja, menurut Anda perubahan apa yang harus dilakukan? Perubahan, mungkin ada beberapa perubahan dari sisi komposisi pemain juga diperlukan ya. Entah itu pemain di lini tengah atau juga posisi di lini belakang. Tadi sempat kita melihat ada Arhan ya yang sudah masuk, dan tapi kita belum tahu siapa yang diganti. Betul, dan pertandingan akan segera dimulai. Kita segera saksikan pertandingan babak kedua. Filipina menghadapi Indonesia, dan tentunya juga akan dipandu oleh rekan saya Bung Hadi Ahai Gunawan. Silakan Bung Hadi. Bung Didan, kembali kita akan menuju ke Stadion Rizal Memorial Coliseum di kota Manila guna menyaksikan pertandingan babak kedua pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di ronde kedua. Tuan rumah Filipina melawan Indonesia. Indonesia tertinggal 1-0 lewat gol Patrick Reselt. Ada sedikit perubahan, nampaknya Arhan Pratama masuk, Bung Maruf. Ya, kita belum melihat ya siapa yang digantikan oleh Arhan Pratama, tapi artinya bahwa ini adalah seperti menjadi komposisi awal atau setelan awal di era Sintayong ketika Arhan kemudian Asnawi mengisi posisi fullback kiri dan kanan. Arhan Pratama, masih Arhan, kotak penalti Arhan. Oh, nampaknya sudah keluar tadi. Akselerasi yang cukup baik dilakukan oleh pemain baru kita, Arhan Pratama tadi, untuk masuk ke area kotak penalti dari Filipina dengan melewati beberapa pemain tadi, Bung Maruf. Iya, akselerasi awal, sprint awal, tekanan awal yang dilakukan oleh Arhan Pratama yang kita harapkan juga bisa melanjutkan tren positif tadi di akhir-akhir babak pertama ketika penampilan dari Indonesia mulai membaik dan mulai bisa memberikan pressure kepada Filipina. Panjang tadi dari Neil Edrich. Kesempatan yang baik kita lihat. Ada Rafael Strike shooting langsung, terlalu memaksa kalau menurut saya, Bung Maruf. Ya, situasi tadi Rafael juga mendapatkan bola yang sangat baik sebenarnya ya. Lagi-lagi kombinasi bersama dengan Sadil Ramdhani. Tapi agak terlambat dalam mengambil keputusan di sini. Kita lihat masih kembali bisa ditutup ya. Dia harus memberikan bola kepada Sadil Ramdhani ya. Atau bisa kerjasama dengan Witan Sulaiman. Terlalu memaksa kalau menurut saya. Iya, dan Sadil terlihat kecewa betul dia ya. Karena memang sebenarnya posisi Sadil sudah cukup bagus ketika dia berlari untuk membuka ruang ya. Lebih enak Sadil sebenarnya karena posisinya lebih terbuka dibandingkan dengan posisi dari Witan Sulaiman.
Oh, namanya Sen Patinama yang digantikan, Bung Maruf. Iya, ini kembali ke setelan awal ya, kombinasi pemain yang sebelum Sandy Walsh ada, kemudian sebelum ada Sen Patinama ketika fullback kanan dan kiri ditempati oleh duet atau kemudian kombinasi dua pemain. Pertama Arhan Alif. Witan Sulaiman biarkan saja oleh Witan, dan memang bola menyentuh kaki dari Rubliko. Pemain asal Tokyo Verdy, Arhan Pratama. Arhan ini menarik, capsnya bersama dengan timnas lebih banyak dibandingkan dengan klub. Hampir 3 tahun, Bung. Hampir 3 tahun. Bahkan ketika dikombinasi dengan PSS Semarang, jumlah mainnya lebih banyak bersama dengan timnas. Arhan Pratama langsung mengarah ke kotak penalti, ke gawang, tapi dibaca dengan sangat baik. Kita lihat oleh Neil Edridge. Sudah keluarkah? Oh, nampaknya belum. Ke belakang Sadil Asnawi. Ada penjaga gawang Hernando Ari. Elkan Bagot, pemain asal Ipswich di kasta kedua Liga Inggris. Ricky Kambuaya kembali kepada Elkan. Jordi Amat, umpan panjang ke kanan tempati oleh Asnawi. Gagal memberikan bola tadi, kita lihat Asnawi terlalu menahan bola kalau menurut saya. Asnawi Betul, terlalu lambat ya. Ya, terlalu lambat untuk memberikan passing, sebenarnya satu sentuhan dengan Sadil Ramdhani. Iya, dan memang kalau kita lihat di posisi ini, kita lihat di sini ya, agak sedikit mendelay, dan ya Sadil sengaja sekali ini, Sangat berbahaya penangkapan oleh Sadil. Bahaya sekali. Harus bisa menjaga emosi Sadil Ramdhani. Betul. Ini pertandingan internasional yang wasit sangat tegas di sini. Rizky Ridho membuang bola tadi karena memang merasa bola menyentuh badan pemain Indonesia dan menuju ke garis gawang sehingga takut menimbulkan tendangan penjuru. Lempar ke dalam dari Filipina tadi, kita lihat ada Porteria ya. Sangat baik apa yang dilakukan oleh Rizky Ridho. Kini lempar ke dalam Asnawi Mangku Alam Bahar. Umpan panjang ke depan. Pada tadi kita lihat oleh Rafael Strike. Soke Sato. Tayong. Tentu saja harus ekstra keras meramu strategi, bisa menjadikan tim nasional Indonesia bermain lebih baik. Hati-hati, kita lihat tadi Jordi Amat agak sedikit gregetan sepertinya Jordi Amat untuk bisa bermain ke depan, Bung Maruf. Betul, karena ada beberapa kali memang seperti justru sebagai pemain tengah ya, untuk kemudian memberikan bola, melakukan distribusi bola. Tapi justru ada momen itu yang kadang dicuri oleh para pemain dari Filipina ya. Ketika Jordi Amat kehilangan bola, maka mereka mendapatkan kesempatan untuk melakukan counter. Dan ini kembali harus dilakukan oleh Jordi Amat karena dia kehilangan bola dan sangat beresiko ketika ada serangan cepat dari Filipina. Masih belum terlalu baik, sudah 5 menit di babak kedua Indonesia. Jordi Amat menyundul bola tadi dari Rizky Ridho. Asnawi, hati-hati Asnawi. Dibuang saja oleh Rizky Ridho. Kasihkan lemparan ke dalam buat Filipina. Porteria arahkan bola di kotak penalti. Ada Elkan Bagot. Sangat baik tadi screening yang dilakukan para pemain Indonesia. Tabinas berduel kita dengan Rafael Strike. Masih Rafael Strike berduel dengan Tabinas. Dibuang saja oleh Tabinas tadi. Belum ada umpan-umpan yang memanjakan ke depan, Bung Maruf. Dari lini tengah pun dari lini atau sisi kiri, sisi kanan. Ya, karena memang belum sepenuhnya bisa mengembangkan permainan ya. Bagaimana sektor sayap Indonesia, kemudian lini tengah Indonesia dipaksa lebih banyak bertahan untuk menahan selebrasi. Kita lihat Arhan Pratama, Witan Sulaiman, pelanggaran jelas dilakukan oleh Manuel Oud terhadap Witan Sulaiman. Kartu kuning jelas
karena menghalangi yang dilakukan oleh Rublico dan menghalangi. Itu yang membuat dia mendapatkan kartu kuning, Bung Maruf. Iya, dan langsung diberikan kartu kuning tadi karena Rublico dalam situasi dia menghalangi untuk melakukan quick free kick tadi untuk Elkan. Kontrol yang baik dari Arhan Pratama. Masih Arhan. Tengah ada Witan Sulaiman. Kembali kepada Arhan. Elkan Bagot. Masih Elkan Bagot. Sulit nampaknya para pemain Indonesia. Ke belakang Elkan. Terus serangan balik. Reshad. Jordi Amat. Ricky Kambuaya. Kartu kuning jelas. Kartu kuning. Pelanggaran dilakukan terhadap Ricky Kambuaya oleh Kevin Ingreso. Menghambat pergerakan Ricky Kambuaya yang sudah mengancam area pertahanan dari Filipina, Bung Maruf. Iya, keputusan yang harus diambil oleh Rizzo tadi ya. Oh, Jordi Amat, Rizky Ridho, sangat baik. Pelanggaran jelas dilakukan terhadap Sadil Ramdhani oleh Daisuke Sato. Daisuke Sato bermain di Persib Bandung, sedangkan Sadil Ramdhani bermain di Sabah. Santiago Rublico dari Filipina mendapatkan kartu kuning tadi. Dan Kevin Ingreso juga baru saja mendapatkan kartu kuning dari wasit asal Korea, Kim Jung Hyuk. agak terlambat tadi ya pemberian infonya. Tapi kita lihat di sini memang Sadil dalam situasi yang sangat enak ya. Lepas sebenarnya dia kalau punya kesempatan lepas, maka dia punya kesempatan untuk melakukan sebuah tembakan. Peluang yang sangat baik buat Indonesia untuk bisa mencetak gol. Karena jaraknya memang tidak terlalu jauh, hanya sekitar 20 meter. Ada Rafael Strike, Sadil Ramdhani dan juga Witan Sulaiman. Nampaknya kaki kiri Sadil Ramdhani yang akan mengeksekusi tendangan bebas ini. Semoga saja bawa keberuntungan buat Indonesia untuk bisa mencetak gol ke gawang Neil Edridge, menjaga gawang asal Birmingham City yang mengawal gawang dari Filipina. Rafael Strike berada di area pagar hidup dari Filipina. Ada 4 pemain pagar hidup Filipina, sedangkan Rafael Strike mendekati, ada di area kotak penalti. Ada sekitar 6 pemain, nambah Arhan Pratama di kotak penalti. Sadil Ramdhani lakukan sudah sangat baik. Oh, menyentuh badan dari pemain Filipina. Gagal untuk bisa mencetak gol tadi, Bung Maruf. Iya, sebuah kesempatan yang baik, situasi yang cukup baik tadi ketika akselerasi yang dilakukan oleh Sadil Ramdhani menghasilkan tendangan bebas. Tapi tembakan dari Sadil Ramdhani masih belum bisa melewati pagar hidup dari Filipina. Tendangan sudut yang pertama di babak kedua buat Indonesia akan dilakukan oleh Witan Sulaiman. Ada sekitar 5 pemain Indonesia di kotak penalti. Ada Elkan Bagot, Sadil dan juga Jordi Amat. Witan Sulaiman masih memberikan aba-aba, pakat yang jauh. Oh, pendek saja kita lihat. Umpan langsung. Pelanggaran jelas dilakukan di kotak penalti. Nampaknya apakah Rafael Strike tadi yang melakukan pelanggaran. Sangat disayangkan, peluangnya sebenarnya cukup bagus ya untuk dieksekusi dengan sangat baik, Bung Maruf. Iya, sayang tadi keputusan untuk justru memberikan umpan pendek menurut saya agak beresiko ya, agak berbahaya tadi. Kuran gagal memberikan umpan. Kita sebuah pelanggaran. Ingreso langsung pada Rublico. Lempar ke dalam saja buat Filipina. Arhan Pratama, asal klub Tokyo Verdy. Jesse Thomas Kuran, Rublico. Gagalkan para pemain Indonesia. Arhan Pratama gagal akan untuk memberikan umpan tadi. Harus hati-hati Indonesia.
Irianto gagal memberikan umpan tadi. Rahmat Irianto, passingnya dipotong saja tadi. Oh, serangan balik ini ada Sadil Ramdhani. Masih Sadil, agak melewati para pemain Filipina. Tadi kita lihat Sadil. Iya, transisi yang dilakukan oleh Filipina juga sangat baik sekali ya, sangat baik sekali. Mereka transisi ketika menyerang kehilangan bola, mereka bisa langsung turun dan menutup jalur-jalur passing untuk para pemain Indonesia. Ini yang menyulitkan pemain Indonesia sulit berkembang. Ini juga menurut saya berawal dari sebuah clearance yang tidak sempurna ya, yang dilakukan oleh Rahmat Irianto tadi. Sulit para pemain Indonesia untuk bisa menerima umpan karena sangat ditutup para pemain dari Filipina. Bagaimana kita lihat kebingungan Rizky Ridho untuk memberikan bola, Bung Maruf. Iya, meskipun di situ juga ada Rahmat Irianto ya untuk bisa menjadi salah satu opsi passing, tapi tidak terlalu yakin. Depan kita lihat Jordi Amat. Apakah sebuah pelanggaran? Terpeleset sepertinya ya Arhan Pratama. Iya, dia sepertinya terpeleset tadi ketika mencoba untuk berlari. Panjang ke depan yang sangat baik. Oh, benturan ya. Nah, ini memang bukan sebuah pelanggaran. betul. Dan menurut saya memang ini juga menjadi salah satu opsi ya, ketika umpan-umpan panjang dari Jordi Amat itu bisa menjadi cara untuk membongkar pertahanan dari Filipina yang sangat rapat ya. Karena memang sangat sulit untuk para pemain Indonesia untuk bisa menerima umpan dan memberikan umpan. Bagaimana ruang-ruang kosong dan juga jalur-jalur passing para pemain Indonesia benar-benar ditutup para pemain Filipina. Ya. Bukti bahwa Filipina memang jauh lebih siap ya untuk mempersiapkan pertandingan ini ya. Ketika mereka menghadapi Indonesia di luar, memang ini adalah pemain-pemain yang sudah lama berkumpul, pemain yang kemudian sudah memahami bagaimana karakter yang diinginkan. Meskipun Weiss adalah pelatih yang baru menangani di 2023, tapi pelatih asal Jerman ini juga sudah menangani timnas Filipina di bawah 23 tahun. Ya, pertandingan Filipina Indonesia sebenarnya harus digelar di Indonesia di partai ini, tapi karena permintaan dari Indonesia pertandingan digelar di Filipina. Indonesia akan menjamu Filipina nanti atau tahun depan karena masih ada kegiatan atau aktivitas di Indonesia ya Bung ya. Elkan Bagot, Arhan Pratama, pendek saja kita pada Rafael Strike. Gagal memberikan umpan ke depan tadi Rafael. Rahmat Irianto. Lalu mudah kita lihat Rahmat Irianto untuk kehilangan bola. Hal itu nggak boleh dilakukan oleh Rahmat, Bung Maruf. Betul. Oh, sangat cepat, berbahaya kotak penalti. Langsung dipetik di udara. Bagaimana kesalahan kecil saja dari Rahmat Irianto langsung dimanfaatkan dengan serangan balik yang sangat cepat dari para pemain Filipina, Bung Maruf. Iya, dan beberapa kali menurut saya juga Rahmat Irianto melakukan kesalahan ya, kesalahan passing, kemudian bagaimana dia akurasi passingnya juga tidak terlalu baik, sehingga itu bisa dimanfaatkan beberapa kali oleh para pemain dari Filipina dengan counter yang sangat cepat sekali. Tinggal Patrick Rachel tadi, apakah tadi memberikan umpan ataukah memberikan chip ke gawang dari Hernando. Ketua Filipina tadi di babak utama. Bagaimana pemain Indonesia benar-benar terkurung, Bung Maruf, sulit untuk menerima umpan. Kita lihat jalur passingnya selalu ditutup ya Bung ya, dan itu yang membuat pemain kita harusnya jauh lebih mendekat, menarik bola kembali ke belakang. Banyak bergerak, Bung Maruf, dari ruang kosong. Masalahnya adalah mungkin juga ketika dalam posisi seperti Rahmat Irianto dia kosong pun, pemain-pemain lain juga melihat mungkin agak beresiko memberikan bola pada Rahmat. Kita lihat umpan langsung ke depan. Bisa diraih para pemain Indonesia. Arhan Pratama, hati-hati Arhan. Langsung pada Rafael Strike, masih Rafael Strike. Pelanggaran kan? Oh, dibiarkan saja oleh wasit. Oh, serangan balik yang sangat cepat dari Rubliko. Masih Rubliko. Coba dihentikan oleh Rahmat Irianto. Langsung ke kanan. Tempati oleh Rachel. Berhadapan dengan Elkan Bagot. Situasi yang cukup berbahaya. Bukan sebuah pelanggaran. Sengaja menjatuhkan diri kita dari Rachel. Elkan Bagot. Ada kita lihat Rafael Strike. Masih Rafael Strike sangat cepat dari kotak penalti. Masih Strike. Oh, gagal kita lihat Rafael Strike tadi terlalu memaksakan untuk
membawa bola sendiri tadi Bung Ma'ruf. Iya, padahal adalah momentum yang cukup bagus ya ketika Rafael Struijk tinggal berhadapan 2 lawan 1 dan berusaha ada kesempatan di sana. Tapi ternyata dia memutuskan untuk bawa bola, mempersulit diri sendiri dan membuang peluang yang sebenarnya bisa dimaksimalkan. Kita lihat lagi-lagi ada opsi sebenarnya. Agak sedikit emosi Murga tadi setelah berduel dengan Rafael Struijk. Tapi padahal duel biasa-biasa saja Bung Ma'ruf. Ya, biasa-biasa saja memang berebut bola ya. Tapi menurut saya menarik adalah bagaimana reaksi dari Rafael ya. Dia langsung menjatuhkan diri. Artinya dia mencoba untuk menarik perhatian dari wasit ya. Karena kalau itu yang terjadi maka ada potensi untuk ada kartu kuning. Cukup cerdik pemain ini. Ketat apa yang dilakukan oleh Murga tadi untuk mengawal pergerakan dari Rafael Struijk. Banyak Maranon akan menggantikan Mike Oud. Pemain Substitution for the Philippines. Player number 7, Mike Ott, replaced by player number 9, Bienvenido Maranon. Ya, pemain yang kelahiran 15 Mei 1986 ini adalah pemain yang sudah mencatatkan penampilan sebanyak 13 kali dan 4 gol bersama dengan timnas Filipina sejak tahun 2021. Dan pemain yang juga bisa dikatakan pemain kelahiran Spanyol, El Puerto de Santa Maria dengan tinggi 173 meter. Dan saat lawan Vietnam main dia sebagai pengganti Bung Ma'ruf. Betul, dan menjadi pemain yang memang sepertinya diharapkan bisa memberikan efek yang berbeda ya, terutama setelah bagaimana Filipina juga kesulitan untuk bisa membongkar pertahanan dari Indonesia setelah mereka unggul dengan skor 1-0. Lempar ke dalam, Kuran ke tengah, dan Maranon. Hati-hati Indonesia, belakang Maranon pada Tabinas. Passing yang sangat baik. Ingreso umpan cepat ke depan. Jordi Amat, Rizky Ridho sapu bola ke depan. Elkan Bagot, Arhan Pratama kembali pada Elkan. Kontrol yang tidak terlalu baik tadi dari pemain Indonesia, dari Rahmat Irianto. Pemain tengah Indonesia kekurangan yang bisa memegang bola dengan kuat Bung Ma'ruf. Iya, sebenarnya harapannya ada di Maklok ya, tapi sejauh ini kita belum melihat ada Maklok, ada tanda-tanda untuk diturunkan. Tidak ada pemain Indonesia di tengah yang bisa memegang bola dengan kuat. Terlalu cepat kehilangan bola. Betul, kemudian keberanian untuk bisa membawa bola itu juga menjadi penting ya. Untuk sedikit mengatur tempo permainan juga. Asnawi, Rizky Ridho, Jordi Amat. Sangat rapat pertahanan dari Filipina. Elkan Bagot ke depan. Ada Arhan Pratama. Masih Arhan, sangat baik. Ricky Kambuaya umpan cepat pada Arhan Pratama. Cocor yang sangat luar biasa kita lihat tadi oleh Kuran. Gagal Arhan untuk melewati Kuran. Masih cukup sulit untuk bisa menembus jantung pertahanan dari Filipina. Pemain-pemain Indonesia. Memang tidak ada pemain tengah yang bisa untuk memberikan bola ke depan Bung. Iya, karena memang distribusi jalurnya selalu tertutup ya, dan kemudian sebenarnya bisa jadi harapannya Arhan Pratama umpan langsung ke depan sangat berbahaya tadi. Bukan sebuah pelanggaran. Disapu oleh Rubliko. Lempar ke dalam buat Indonesia, pemain yang sangat muda usianya. Arhan kembali ke langsung kotak penalti. Elkan Bagot, Jordi Amat, sapu oleh Tabinas. Rizky Ridho berusaha mengambil bola tapi gagal. Ricky Kambuaya gagal kembali. Ricky belakang seperti Asnawi berusaha menekan Indonesia. Umpan panjang arahkan kepada Elkan Bagot. Masih Bagot di kotak penalti. Bagot di kaki Rafael Struijk.
masih strike, mengolah bola, menari-nari tadi. Ada Rahmat Irianto ke kiri, ada Arhan Pratama, masih Arhan memaksakan umpan ke depan, padahal jalur sudah ditutup tadi Bung Maruf. Iya, sudah ditutup, kemudian posisi Ricky Kambuaya juga terlalu jauh untuk bisa mengejar bola. Lempar ke dalam Indonesia, Arhan Pratama pasti akan mengarah langsung ke gawang dari Neil Edridge. Arhan Pratama lakukan sudah berbahaya, gagal tadi untuk menyundul bola, disapu lagi kita oleh Porteria, usah dikejar oleh Rahmat tadi, ditinggal sendiri belakang Asnawi, umpan panjang kembali di depan, arahkan kepada Elkan Bagot, masih Bagot, gagal tadi, kembali ada Rubriko. Serangan balik coba dilakukan para pemain dari Filipina. Rahmat Irianto, apakah sebuah pelanggaran, namanya pelanggaran tadi dilakukan terhadap Rahmat Irianto, pemain Filipina. Dilakukan oleh Maranon. Oh jelas sebuah pelanggaran tadi Bung Maruf. Betul, jelas sebuah pelanggarannya yang kemudian Rahmat Irianto mengerang kesakitan tadi. Wasit menganggap bukan sebagai sebuah pelanggaran. Sedikit protes tadi kita lihat Jordi Amat. Sedikit beralasan kita lihat Resel, padahal kakinya jelas-jelas masuk ke kaki dari Rahmat Irianto tadi Bung Maruf. Iya, tapi dia merasa bahwa bahunya yang masuk ya, dengan memegang bahu, jadi seolah-olah memang body charge biasa. Masuk. Tapi dalam replay jelas kaki yang tadi masuk, dia sudah sedikit terlambat. Masih tertinggal 0-1 Indonesia dari Filipina. Lewat gol yang dicetakkan oleh Patrick Resel tadi di babak pertama. Harus keluar lapangan sementara ini Rahmat Irianto. Anak dari mantan libero Persebaya dan juga Indonesia, Sugiantoro. Dan yang sudah lanjutkan Jordi Amat. Masih Jordi. Asnawi. Reset meminta bola ada lempar ke dalam, tapi wasit mengambil keputusan lain. Adalah sebuah pelanggaran tadi. Asnawi kembali kepada Rizky. Kini ada Arhan Pratama. Witan, Ricky Kambuaya. Masih Ricky Kambuaya. Masih Ricky Kambuaya. Sangat baik dan gol! Alhamdulillah, Sadil Ramdhani mencetak gol lewat passing kaki kiri yang sangat manis dan cantik. Alhamdulillah, Indonesia mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Sebuah gol yang sangat-sangat cantik, luar biasa dari Sadil Ramdhani, putra Raha untuk timnas Indonesia ini, Bung Maruf. Iya, kita lihat juga bagaimana sebuah kontribusi besar yang dilakukan, kerja keras yang diperlihatkan, dan kemudian hasil indah yang dihasilkan. Sebuah gol indah dari Sadil Ramdhani, tembakan dari dalam kotak penalti kaki kiri tidak bisa diantisipasi oleh penjaga gawang dari Filipina, Neil Edridge. Luar biasa Indonesia. Tapi poin tetap harus diberikan kepada Ricky Kambuaya, Bung Maruf. Bagaimana liukannya mampu benar-benar mematahkan pinggang-pinggang para pemain Filipina untuk bisa memberikan umpan matang kepada Sadil Ramdhani tadi di kotak penalti, Bung Maruf. Ya, sebuah alasan kenapa Ricky Kambuaya dipanggil kembali, dipercaya kembali menempati starter. Kalau dalam permainan terbaik, maka Ricky Kambuaya adalah pemain yang sangat berbahaya. Oh, serangan balik lagi kita lihat. Hati-hati Indonesia. Jangan terlalu mudah melakukan pelanggaran. Oh, berdiri sendirian karena Rubriko di kotak penalti. Hati-hati. Rubriko kepada Jesse Thomas Kurar. Di kotak penalti kita lihat ada Emmanuel On. Ada kita lihat lagi Maranon. Di kiri lagi, angkat langsung. Bukan sebuah
marah bahaya karena memang terlalu di pinggir tadi Bung Ma'ruf. Ya, apresiasi adalah ketika para pemain kita jauh lebih baik untuk melakukan antisipasi, menutup peluang, menutup kesempatan dari apa yang coba dilakukan oleh Santiago Rublico tadi. Sangat baik sehingga kemudian momentum hilang, kesempatan itu hilang, dan ini adalah senyum dari Sadil Ramdhani, pencetak gol Indonesia ke gawang Filipina. Sadil Ramdhani kerja keras sepanjang laga menghasilkan sebuah gol yang indah, tapi saya sepakat bahwa memang tidak bisa diabaikan bagaimana kontribusi besar dari Ricky Kambuaya yang meliuk-liuk, menari-nari sebelum mengirimkan assist yang sangat brilian. Gol kedua Sadil Ramdhani untuk tim nasional Indonesia ke gawang Filipina ini sangat baik untuk mengubah skor menjadi 1-1. Tandingan semakin ramai. Rahmat Irianto kepada Arhan, langsung ke depan, arahkan kepada Witan Sulaiman, pendek saja. Oh, apakah Dendi masuk nomor 10? Ada pemain baru? Ya, ada pergantian pemain yang dilakukan oleh Sintayong, pemain nomor punggung 10 yang tentu saja masuk untuk mengisi posisi line up. Agak Dendi, berbeda ya. Ini seperti kalau yang sebelumnya adalah ada Malis. Seperti Dendi. Tapi Dendi sempat mengalami cedera. Nomor punggung 10 adalah Ramadan Sananta. Ya, Ramadan Sananta masuk. agak berbeda ya, Boy, karena di sebelumnya dia menggunakan nomor 18 ya, Ramadan Sananta. Oh, serangan balik yang sangat cepat, sangat berbahaya. Ada Kurat berhadapan dengan Elkan Bagot. Hati-hati Kurat. Oh, datang sangat baik. Kita lihat Jordi Amat. Kini kita lihat lagi ada Witan Sulaiman. Masih Witan berlari cepat, Witan. Masih Witan. Ada kita lihat di kiri. Ada Rafael Strike. Rafael Strike. Tuhan tidak masuk. Masih Rafael Strike. Masih Rafael Strike. Gagal tadi peluang yang sangat baik, Bung Ma'ruf. Ya, sebuah counter attack yang baik, counter attack yang sangat jarang kita lihat. Kecepatan, kombinasi kerjasama, apa yang dilakukan oleh Witan Sulaiman, kemudian terus berlari membawa bola, memberikan umpan kepada Rafael Strike. Rafael Strike memberikan umpan tarik, tapi sayang tembakan dari Witan Sulaiman masih berhasil diblok tadi sehingga gagal memanfaatkan peluang yang begitu terbuka. Tapi Indonesia sedang dalam kondisi konfidensi yang sangat baik. Oh, sungguh sangat disayangkan mengincar sudut atau celah yang agak ramai tadi, Bung Ma'ruf. Betul. Tapi kita lihat bagaimana sekarang masuknya Arhan memberikan warna, memberikan energi baru, terutama dari sisi fullback kiri Indonesia. Nampaknya Ingreso yang masih tergeletak. Kedudukan 1-1 kini. Indonesia melawan Filipina. Indonesia pernah bermain imbang 1-1 dengan Filipina di SEA Games 77 Malaysia pada tanggal 23 November 77 di Stadion Merdeka. Indonesia yang baru tampil di SEA Games 77 mampu bermain imbang dengan Filipina 1-1. Semoga saja Indonesia mampu menambah keunggulan, Bung Ma'ruf. Betul. Nah, Indonesia memiliki rekor yang sangat baik melawan Filipina. Ya, catatan yang bisa dikatakan menjadi catatan yang sempurna dibandingkan dengan beberapa lawan lainnya, karena Indonesia sangat dominan ketika bertemu dengan Filipina. Bugas masuk nomor punggung 19 menggantikan nomor punggung 2 Kurat. Replaced by player number 22, Justin Bass. Ya, ini adalah Jose Bas ya, menggantikan Ingreso. nomor punggung 22. Ini pemain yang bisa dikatakan Justin Bass, pemain yang berusia 23 tahun. Ini pemain yang justru bermain untuk Liga Malaysia bersama dengan Melaka United. Kemudian pernah juga bersama dengan timnas Filipina di bawah 22 tahun. Kemudian dia juga pernah bermain untuk tim Filipina Kaya Iloilo yang sering bertemu dengan PSM Makassar. Sangat baik kita lihat Jordi Amat langsung ke depan. Langsung tadi arahkan kepada Ramadan Sananta. Pelanggaran
dilakukan oleh Witan Sulaiman. Jelas pelanggaran Witan. Gak usah protes. Jelas kamu sebuah pelanggaran kok. Tapi ini yang kita harapkan ya Bu, keberanian untuk melakukan duel ya, tidak terlalu lembek ya. Yang penting jangan melakukan pelanggaran. Jelas pelanggaran. Iya, jelas pelanggaran. Witan Sulaiman. Dan sebenarnya tinggal saja, tidak apa-apa. Seperti merasa tidak bersalah Witan Sulaiman. Tapi masuknya Witan Sulaiman berdampak positif ya dari permainan Indonesia. Betul, lebih tajam, lebih hidup dan lebih aktif ya, karena kemudian ada tandem yang cukup untuk bisa membantu Rafael Struijk tadi. Sebuah reaksi yang baik yang dilakukan oleh pelatih Sintayong ketika dengan sangat cepat untuk bisa memasukkan Witan Sulaiman. Witan Sulaiman, pemain asal Persija Jakarta, sangat baik Rafael Struijk. Masih Struijk berhadapan dengan Tabinas. Justru wasit menghalangi gerakan dari Tabinas. Yang mulai berimbang menurut saya apa yang kita lihat pertandingannya, betul. Berduel keras Rafael Struijk dengan Tabinas. Saya pikir ini pemain yang memang dibutuhkan untuk menjadi opsi di lini depan Indonesia ya Bung ya. Karakter kerja keras yang dimiliki dan ketenangan yang tentu saja ketika menghadapi pemain yang mungkin tadi sempat sedikit bersih tegang. Tampaknya mengambil posisi di tengah, kita lihat Jordi Amat untuk bisa menambah kuat lini tengah Indonesia. Rizky Ridho, Asnawi gagal memberikan umpan. Asnawi maksudnya Rahmat Irianto tadi. Tabinas ke belakang, berusaha dikejar oleh Sananta. Rizky Ridho berduel, lempar ke dalam Indonesia nampaknya. Lebih agresif Indonesia di babak kedua ini. Oh, sangat baik. Belum keluar. Datang lagi bantuan. Jordi Amat. Hati-hati Indonesia. Hampir saja lolos, beruntung Rizky Ridho. Intercept bola kini Rubliko. Dikejar oleh Ramadan Sananta. Ada Resel. Masih Resel. Umpan langsung. Dipatahkan oleh Arhan. Tempo permainan agak meninggi. Rafael Struijk sangat memaksa. Rafael Struijk direbut tadi kita lihat oleh Justin Bass. Manuel Ott ke kanan, ada Patrick Resel berhadapan dengan Arhan Pratama, langsung ke tengah. Masih Manuel Ott, berputar-putar Manuel Ott, langsung ke depan, kembali Manuel, dipatahkan oleh Rizky Ridho. Kini Elkan Bagot, sangat baik. Witan Sulaiman, serangan balik Indonesia lewat Witan kini. Siapa yang diberikan, langsung arahkan kepada Ramadan Sananta. Masih Ramadan, umpan pendek saja di tengah pada Arhan. Oh, luar biasa, kita lihat Rahmat Irianto. Witan Sulaiman, masih Witan, langsung ke kanan, tempati oleh Asnawi. Masih Asnawi, di kotak penalti. Asnawi memaksakan. Asnawi dengan kaki kiri, yang kaki kiri bukan kekuatan dari Asnawi, Bung Marlon. Iya, menurut saya adalah bagaimana keputusan Asnawi yang tidak terlalu cermat, terlalu memaksakan diri. Masih banyak opsi tadi, bahkan Witan Sulaiman juga memperlihatkan ekspresi kecewa karena Witan dalam posisi yang lebih bagus untuk bisa mendapatkan bola. Luar biasa tadi Manuel Ott, susah untuk diambil oleh Jordi Amat meskipun di pressing yang sangat ketat oleh Jordi. Iya, tapi Jordi mendapatkan tugas untuk juga bisa mematikan pergerakan dari Manuel Ott ya, karena memang terlihat sangat dominan tadi di awal-awal. Dan kini bermain di tengah, kita lihat Jordi Amat. Iya, agak untuk menarik. Menambah daya ledak di lini tengah ya Bung Maruka. Memperkuat sekaligus untuk memberikan opsi passing ya Bung ya, karena tadi memang lini tengah agak dari Indonesia juga mati, kemudian juga butuh pemain yang bisa menahan bola sekaligus bisa melakukan distribusi bola yang menghubungkan lini belakang dengan lini depan. Oke nih, Manuel Ott coba melakukan alur serangan dari tengah. Apollo Bugas. Manuel Ott. Masih Manuel Ott. Hati-hati Indonesia. Serangan balik dari Filipina. Oh, ditahan oleh Asnawi, umpan panjang langsung ada Bagot di situ. Serangan balik ini lewat Witan Sulaiman dari tengah.
harus cermat. Witan Sulaiman terlalu terburu-buru untuk memasakkan umpan silang kepada Rafael, padahal di depan ada Ramadan Sananta, Bung Maruf. Iya, dan Ramadan Sananta juga sebenarnya lebih kosong ya, dan jaraknya juga lebih dekat, sehingga untuk kemungkinan akurasi passingnya lebih baik juga lebih terbuka ya dibandingkan dengan memberikan bola ke posisi kanan tadi Rafael Struijk. Burga kepada Tabinas, berusaha didekati oleh Struijk tadi. Kini Filipina berusaha meningkatkan tempo permainan, langsung ke depan, sudah keluar sangat baik antisipasi dari Hernando Ari kepada Resel tadi, umpan dari para pemain Filipina. Akhirnya Rizky Ridho ke kanan, ada Asnawi. Indonesia kini menguasai bola sepenuhnya. Ada Asnawi, Rahmat Irianto di tengah, Jordi Amat kembali kepada Rahmat. Umpan yang tidak sempurna. Pelanggaran dan kartu kuning buat Rafael Struijk. Ya, karena tadi sentuhan pertama dari Rafael Struijk sebenarnya yang tidak terlalu ideal, sehingga dia harus kehilangan bola sebenarnya, Bung, dan melakukan pelanggaran. Bukan yang ini sebenarnya. Ya. Momennya yang berada di sebelah kiri sebenarnya. Bekerja cukup keras, kita lihat Rafael Struijk. Offside nampaknya. Rubriko. Kawal dengan ketat oleh Tabinas, Rafael William Struijk, pemain asal klub ADO Den Haag di Eerste Divisi Belanda. Pemain yang masih berusia 20 tahun tapi sudah dipercaya untuk membela timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 dan juga sudah tampil untuk kualifikasi Piala Asia. Elkan Bagot, Rizky Ridho, benar-benar jalur passing dan juga celah-celah kosong ditutup para pemain Filipina, Bung Maruf. Iya, dan sekarang juga mereka tidak terlalu menekan dengan garis tinggi ya, tapi cukup sedikit menurunkan garis pertahanan mereka, tapi menutup jalur-jalur passing, sehingga inilah kenapa kemudian dibutuhkan pemain seperti Jordi Amat ya, yang punya kemampuan untuk mendelay, kemampuan untuk bisa mengontrol bola dengan baik. Umpan panjang, Bagot langsung ke depan. Rafael Struijk tadi pelanggaran jelas yang dilakukan oleh apakah Osato nampaknya kepada Asnawi. Pelanggaran. Ya, Asnawi yang di posisi ini. Oleh Sato. Sato juga tidak melompat sambil memiting, Bung Maruf. UFC. Jelas pelanggaran dilakukan oleh Sato. Kita juga tidak melihat Sato yang eksplosif lagi ya, Bung ya. Agak lebih terisolasi penampilan dari Sato dibandingkan tidak berani terlalu naik lagi. Betul. Karena posisi dia beberapa kali juga memang berhasil ditekan oleh Asnawi, dan Asnawi juga tidak terlalu sering naik sehingga lebih aman area, saling mengunci sebenarnya. Dengan bebas Indonesia, Edridge atur posisi pagar hidup dari Filipina. Witan, oh sangat baik, kombinasi yang sangat baik Witan tadi. Rafael Struijk terlepas dari tanggapan penjaga gawang Neil Edridge. Kombinasi yang sangat baik tadi, Bung Maruf. Iya, sebuah skema tendangan bebas yang cukup unik, cukup baik dan memang jarang dilakukan oleh Indonesia. Tapi bagaimana ini juga membuat ada sebuah peluang yang begitu terbuka. Rafael Struijk siap untuk menerima bola tadi dan tembakannya masih berhasil dihalau oleh dengan penjuru Indonesia yang kedua. Semoga saja menghasilkan gol, lakukan sudah sangat baik, tinggi datangnya. Ada Elkan Bagot di kotak penalti. Ada syuting langsung Sananta, gagal tadi. Kini Rubriko mencoba mengalirkan bola ke depan langsung. Ada Bas di situ. Jatuh di kaki Manuel. Oh, serangan balik cepat langsung. Oh, ada Rubriko. Kini Pakolo. Oh, sendirian. Dan berhasil dikuasai dengan sangat baik. Pelanggaran jelas dilakukan tadi oleh Pakolo Bugas tadi.
sebetulnya harus hati-hati juga tadi Hernando Ari untuk membuang bola Bung Maruf. Betul, tetap ada Harus sebuah dalam resiko ya. tangkapan dia. Iya, Kalau karena wasit tidak menyatakan itu sebagai pelanggaran, itu sangat berbahaya. sangat berbahaya ya. Meskipun memang kalau kita lihat posisi ini, ya ini menurut saya lebih pada reaksi awalnya ya. Harusnya dia tetap mengamankan bola terlebih dahulu. Bola dulu. Karena ini sangat beresiko. Kalau dia melepaskan bola, kita lihat dia sudah bereaksi berlebihan. Dia harus Menunggu terlebih dahulu. menunggu dahulu wasit dengan keputusannya. Kalau wasit belum melakukan keputusan sangat berbahaya tadi Bung Maruf. Karena bisa dicuri dan itu bisa menjadi gol. betul. Iya, kalau pemain lawannya sportif ya. Iya. Kalau tidak akan dimanfaatkan tadi. Iya, karena itulah yang menurut saya bagaimana kemudian pemain itu cukup harus bisa mengambil advantage, tapi juga harus cukup cerdik ya Dengan untuk bisa peraturan. dengan peraturan. Jadi harus paham dulu dengan peraturannya supaya tetap situasinya aman, tapi wasit juga memberikan perhatian. Oh, sangat baik tadi umpan ke depan pada Rafael Strike. Pakolo Bugas pada Neil Edridge. Satu bola ke depan. Gagal tadi Edridge memberikan bola ke depan, lempar ke dalam Indonesia. Inilah Edridge, pemain asal Birmingham City. Nama lengkapnya adalah Neil Leonard Dula Edridge, berpostur 188 cm, sangat tinggi Bung Maruf. Iya, dan sudah berusia 33 tahun. Pernah memperkuat tim seperti Fulham, salah satu tim yang bisa disebut sebagai sering bermain untuk di Liga Inggris di kasta tertinggi. Fernando umpan ke depan, arahkan pada Ramadan Sananta. Gagal dari Ramadan Sananta berduel. Kini Pak Rubriko, Justin Bass, umpan terobosan kepada offside nampaknya kepada Rachel. Tidak jelas Bung Maruf. Ya, replaynya tidak di sini ya. Harusnya replaynya di kamera offside ya, Bung. Aham Pratama ke belakang, ada Elkan Bagot, kini Rizky Rido. Kita lihat Jody Amat meninggalkan posnya di belakang untuk membantu lini tengah Indonesia. Karena memang kekurangan pemain yang bisa megang bola, Bung Maruf. Betul, dan memang sebenarnya mungkin tadi dengan harapannya dengan menempatkan 3 back jangkung, harapannya untuk bisa membuat lini belakang lebih kuat ya. Tapi justru beberapa sering terjadi beberapa kesalahan sehingga sekarang kembali tandem yang dilakukan antara Rizky Rido dengan Elkan Bagot dengan 2 fullback langganan timnas. Oh, serangan balik cepat, kita lihat Arhan Pratama, masih Arhan di kotak penalti. Arhan! Oh Tuhan! Nikmat Tuhan, mana lagi yang kau dustakan Arhan? Sudah berhadapan dengan penjaga gawang, gagal tadi Bung Maruf. Ya, sebuah keputusan yang menurut saya memang perlu dikoreksi. Meskipun berlari dengan sangat cepat, dengan sangat baik, tinggal berhadapan dengan penjaga gawang. Tapi kita lihat, Arhan memaksakan untuk menembak ya, tinggi sekali bolanya. Saya setuju menendang Bung, tapi tidak setinggi itu tendangannya. Meskipun tadi Rafael Struijk sudah dalam posisi untuk menghentikan ya, untuk siap-siap untuk menerima bola cutback ya. Sayang, sangat disayangkan. Serangan balik Rubriko, hati-hati Indonesia. Rubriko, syuting langsung. Untuk Mister, alhamdulillah. Gagal tadi tendangan Rubriko. Apakah menyentuh pemain Indonesia sehingga wasit menunjuk sudut Bung Maruf. 6 menit tambahan waktu. Cukup lama nampaknya. Tambahan waktu yang diberikan, kesempatan juga buat Indonesia untuk bisa menambah keunggulan, maksudnya untuk bisa unggul. Skor kini 1-1. Iya, ada sebuah peluang yang terbuka yang dimiliki oleh Filipina. Dalam penjuru, Asnawi menyundul bola tadi. Oh, kini Indonesia langsung ada Ramadan Sananta, masih Ramadan Sananta, umpan panjang sangat baik. Kosong, kita lihat Sadil Ramdhani berhadapan dengan Rubriko. Sadil di kotak penalti, masih Sadil, masih Sadil, angkat langsung. Oh, gagal. Akhirnya Rubriko, masih Rubriko, umpan cepat ke depan. Berhadapan kita lihat dengan Elkan Bagot, reset ke belakang, reset. Tempati lagi kita lihat, tampaknya ada Jody Amat, bukan sebuah pelanggaran. Kini Rafael Strike, masih Rafael Strike bekerja sama dengan Sadil Ramdhani, masih Sadil. Siapa yang diberikan oleh Sadil? Masih Sadil.
lalu memaksa ke depan. Sadil sangat disayangkan pada peluang untuk bisa melakukan tekanan. Kini Arhan Pratama, masih Arhan umpan kepada Rafael Strike, gagal juga Rafael Strike untuk bisa mengolah bola, Bung Maru. Iya, sebenarnya Rafael Strike mulai kelelahan ya, mulai kehilangan fokus tadi, padahal dia mendapatkan bola yang baik tadi yang diberikan oleh Arhan Pratama, tapi justru dia tidak terlalu siap untuk bisa menerima bola. Lemparan ke dalam pasti langsung diarahkan ke area kotak penalti oleh Arhan Pratama. Lemparan ke dalam Indonesia, Arhan Pratama sudah pasti akan mengarahkan langsung ke gawang. Siapa yang masih tergeletak? Kita lihat pemain Indonesia harus mendapatkan perawatan dari tim medis Indonesia. Sudah memasuki masa-masa injury time di masa tambahan waktu 6 menit babak kedua. Hans Weiss, pelatih asal Jerman, kita lihat di layar televisi masih terus berdiskusi. Arhan Fikri, nampaknya menggantikan Jordi Amat, Bung Maruf. Iya, sebuah kejutan. Dua pemain muda langsung dimasukkan, dan Hoki Caraka, Bung, memberikan jam terbang kepada dua pemain muda, Arhan Fikri, kemudian juga Hoki Bukan Caraka. sekedar jam terbang, tapi memang kebutuhan taktik untuk bisa terus menambah daya gedor, Bung Maruf. Iya, tapi persoalannya adalah apakah memang karena recovery dari Jordi Amat yang nggak menurun ya, Bung ya? Kita lihat Arhan Pratama bersiap dia melakukan lempar ke dalam. Oh, jauh langsung ke gawang. Oh, sudah. Oh, Tuhan, gagal tadi. Kita lihat mencari bola. Kita lihat Witan Sulaiman. Serangan balik dari Filipina ke belakang. Nampaknya memberikan bola tapi tidak melihat ada lawan, Bung Maruf. Iya, dan bolanya pun tanggung ya, Bung. Iya. Ya. Sangat beresiko tadi. Beruntung Hernando Ari dengan cepat mengambil keputusan. Bola bergulir di lapangan tengah. Kita lihat Arhan Fikri, Rizky Ridho ke depan, berduel. Kita lihat Hoki Caraka. Oh, back pass dengan kepala Daisuke Sato. El Edrich, Asnawi, nampaknya mengenai kaki dari Asnawi. Lempar ke dalam buat Filipina. Terluka, Bung ya. Dengan lapangan yang sintetis ini, tentu saja luka-luka seperti itu sangat mungkin terjadi, Bung Marus, seperti kita lihat dari Asnawi. Banyak stamina pemain agak kedodoran dengan dua pertandingan Indonesia yang telah dilakoni melawan Irak dan juga Filipina ini. Balik serangan dari Filipina, Maranon ke kiri. Ada Sato, masih Sato, shooting Sato. Ahai. Lalu tinggi tendangan Daisuke Kaumandai Sato, pemain asal Persib Bandung. Iya, sebuah momen langka sebenarnya. Sato akhirnya berani atau bisa keluar dan memberikan pressure ke pertahanan dari Indonesia setelah sempat sepanjang pertandingan dia terisolasi. Nando Ari, depan panjang. Elkan Bagot, ke depan kita lihat Elkan Bagot. Rizky Ridho, Asnawi, kembali langsungkan bola ke gawang. Tidak offside. Ramadan Sananta, balik pada Ramadan. Hoki Caraka, Ramadan Sananta di kotak penalti. Ramadan! Oh Tuhan, Elkan Bagot tadi menyelinap di sela-sela para pemain belakang, tapi gagal, Bung Maruf. Kerja keras yang dilakukan oleh para pemain, tidak peduli waktu tersisa berapa lama lagi, tapi bagaimana Ramadan Sananta memberikan umpan cutback tadi, tapi dihalau oleh Sato. Tendangan penjuru Indonesia di sisa waktu perpanjangan atau tambahan waktu
Siapa akan melakukan For the Philippines, apakah Arhan Kakak melakukan tendangan penjuru? number 23, Christian Rontini. Rontini juga masuk, kita lihat. Player number 8, Manion. Angkat sangat baik dan gagal tadi. Hoki Caraka. Arhan Pratama gagal tadi. Serangan balik dari Filipina. Asnawi. Arhan Fikri. Masih Arhan Fikri. Arahkan pada Asnawi. Masih Asnawi. Umpan panjang. Terlalu dekat dengan penjaga gawang. Jelas mudah tadi Nir Edrich untuk memetik bola di udara. Antisipasi yang baik kita lihat dari Hoki Caraka yang turun jauh ke bawah. Satu. Arahkan ke kotak ke kiri. Ada Rubliko berhadapan dengan Arhan Pratama. Langsung arahkan kotak penalti. Disapu dengan sangat baik tadi Sadi Ramdhani. Mengarah ke Witan Sulaiman, tapi gagal tadi Witan. Wasit dari Korea telah meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan babak kedua, yaitu wasit Kim Jung Hyuk untuk membunyikan peluit sehingga pertandingan ini berakhir imbang 1-1. Dan pemirsa, Indonesia 1. kita akan kembali ke studio bersama Bung Didan dan juga Bung Maruf El-Rumi. Terima kasih dan salam olahraga. We thank Terima kasih you banyak for Bung your Ahai. attendance Reportasi yang sangat luar biasa tentunya, tapi sayang sekali